Jadi gua mau menjelaskan strategi gua dan pandangan gua sejauh yang gua udah pikirkan dan udah gua susun dan rancang untuk diri gua sendiri. Karena yang ingin gua berikan kepada kalian bukan apa yang gue pikir benar, tapi lebih apa yang gue akan lakukan secara personal, karena menurut gue itu hal yang paling benar. Kalian ikuti orang bukan dari perkataan, tapi lihat perbuatan yang dia lakukan. Maka yang gue lakukan sekarang, men-sharing yang ada di otak saja, bukan mengajarkan kalian, cuman sharing aja. Kalian dapat inspirasi, kalian ingin ikuti, boleh. Tapi biar gua sendiri netral dan transparan, gua akan ngomong yang gua akan lakukan saja. Karena pandangan lain, gua mungkin cuman meneliti sedikit saja, karena gua tidak mendalami. Maka gua lebih besar kemungkinan salah dan salah advice. Namun kalau yang akan gue lakukan sendiri karena taruhannya diri sendiri, maka gue lebih pede, lebih mungkin untuk benar. Pertama, yang gue selalu ingatkan kepada diri gue sendiri, hidup adalah sebuah game. Gamenya adalah sebuah game MMORPG. Gua jujur gak tahu sebenarnya gamenya seperti apa. Ini gua pakai istilah yang di otak gua make sense. MMORPG. Artinya apa? Kita atau gua bebas mau ngapain aja. Gamenya tidak ada versi tamatnya. Tidak ada objektif, cuman satu. Dia banyak, lu bebas mau ngapain aja. Lu mau explore dunia boleh, lu mau bangun keluarga boleh, lu mau jadi pengrajin yang sangat jago boleh, terserah. Maka masuk ke pertama adalah objektif ya. Objektif game ini tadi terserah. Kemudian gua sendiri punya objektif atau goals sendiri. Gua bagi objektif personal dan juga objektif secara game ini bermain, secara desainnya bagaimana sih menurut gua. Secara desain dunia ini, gamenya ini seperti apa. Nah, secara desain menurut gua ada main skenario,
ada yang namanya side quest. Main skenario yang memajukan umat manusia. Ini interpretasinya bisa banyak, cuman kalau gua masalah seperti world hunger. Turunnya birth rate. Itu menurut gua masalah-masalah yang ada di dunia. Nah, ini kita kalau memajukan berarti menyelesaikan atau sebagai solusinya apa gitu untuk menyelesaikan masalah itu. Kita balik lagi ke tadi MMORPG, objektifnya secara desain. Sekarang gue masuk ke secara personal diri gue sendiri ya. Secara personal gue bagi jadi long term, mid term, dan short term. Sorry, gue lupa. Tadi kan MMORPG menjadi objektif ya. Objektifnya kita lihat secara by design, ada main skenario, ada side quest. Nah, side quest ini adalah terserah lu mau ngapain aja. Nah, jadi untuk sekarang yang personal gue ini ya, yang personal gue lebih merujuknya ke side quest. Gue terserah dulu mau ngapain, karena gue belum punya kapasitas untuk bermain di main skenario, tapi itu mungkin berubah in the future. Oke, lanjut lagi kita ke personal gue sendiri. Long termnya apa sih? Long termnya adalah kebebasan. Kebebasan untuk ngapain aja. Jadi bisa jadi untuk itu gua butuh kebebasan secara uang, secara finansial ya istilahnya ya. Secara finansial, secara ruang, jadi gue bisa kemana aja, dan secara waktu, gue nggak harus standby dan harus harus terpatok lah dengan sebuah rutinitas. Gue terserah gue mau ngapain gitu. Ini konsep oleh Pavel Durov. Gue nggak tahu nulisnya bener apa enggak, kurang lebih suaranya gitu, penyebutannya gitu. Pavel Durov yang membuat Telegram. Itu dia konsepnya kebebasan secara ruang ya. Gue tambahin kebebasan secara waktu juga. Jadi ini gue masih belum tahu secara long term mau ngapain. Cuman gue pastinya butuh kebebasan dulu, dan nanti plus gue jujur pengen ngebantu anak muda, atau bukan anak muda doang, semua orang secara general, untuk ngebantu orang-orang seperti gue yang gue sekarang gini, ngebantu orang-orang seperti gue pas dulu masih susah di sini, bukan dalam artian secara finansial, tapi lebih ke arah secara perilaku, secara fokus. Jadi gua tuh orangnya gampang ke distraksi, orangnya malas orang ya. Nah, dua itu saling berhubungan. Maka gua ingin membantu orang-orang yang seperti itu juga untuk mencapai goals yang mereka punya, apapun itu ya. Nah, untuk midtermnya, untuk mendapatkan kebebasan finansial, ruang dan waktu,
pertama-tama gue butuh kebebasan finansial dulu. Jadi gue kebebasan finansial. Dan bukan hanya bebas secara finansial, kita butuh bebas finansial plus dana untuk proyek membantu. Ini kan tadi gue ada bilang mau ngebantu ya. Nah ini maka gue butuh dana juga supaya gue bisa melakukan itu plus tetap masih bebas finansial. Nah untuk itu maka secara short term apa yang gue lakukan paling penting adalah menurut gue dan menurut mentor gue yaitu Timothy Ronald, paling penting lu harus bisa namanya fokus, ya kan, fokus. Maka yang gue lakukan karena gue orangnya malas dan gampang terdistraksi, maka yang gue lakukan gue akan melatih fokus gue. Caranya gimana? Caranya dengan melatih fokus itu apa sih? Fokus adalah mengarahkan perhatian kita ke suatu hal secara jangka waktu yang lama, dan ketika terdistraksi balik lagi ke hal yang kita fokuskan. Jadi melatih fokus itu mengarahkan atensi, kemudian sustain atau menahan, bukan menahan, apa ya, mempertahankan atensi ke hal yang kita mau. Nah, kedua ini akan dilatih di mana coba kira-kira? Betul, di meditasi. Maka fokus gua sekarang adalah melatih fokus. Caranya dengan meditasi. Maka gua akan belajar meditasi dari buku namanya Mind Illuminated. Itu kalian kalau bisa coba baca juga, menurut gua buku yang terbaik. Makanya gue baca itu. Cuman jujur gue belum baca buku lain, tapi menurut gue itu oke, karena gue udah cari dikit tapi gue nggak tahu, gue pilih aja satu, Mind Illuminated ya. Itu gambaran objektif gue ya, objektif gue untuk sekarang, objektifnya secara short term. Sekarang bagaimana kita untuk mencapai objektif tersebut? Nah, balik lagi ke pandangan kita. MMORPG, tapi dalam artian objektifnya bebas. Tapi secara gameplaynya itu seperti game AFK gameplay. AFK gameplay seperti apa? Yang ada di otak. Sekali lagi, yang gua katakan mungkin bukan benar-benar gamenya seperti itu. Cuman sebuah istilah yang masuk saja ke logika otak gua. AFK gameplay yang gua maksud adalah seperti halnya kita main Roblox yang farming atau collecting EXP ya, collecting experience. Jadi misalkan nanti ada pond, ini ada ikan, kita mancing,
sambil duduk ya. Ya gitulah, kita mancing, kemudian ini berjalan otomatis. Intensi kita kerjaannya berjalan otomatis. Sebenarnya yang gue maksud adalah hidup, cara bermainnya adalah kita punya sebuah intensi atau sebuah strategi, ya kan? Misal tadi melatih untuk meditasi, kemudian nanti yang kita lakukan adalah cuman repetisi atau habit. Gue balik lagi ke gambar besar ya. Ini game MMORPG, punya objektif antara memajukan manusia atau objektif side quest, ngapain aja. Untuk gue sendiri, gue mau ngapain aja. Objektif yang gue ingin capai short term adalah melatih fokus. Balik ke gameplay itu seperti AFK game. Gue bilang seperti mancing, kemudian ditinggal AFK, dia otomatis koleksi poin, koleksi ikan, seperti game Roblox. Nah, artinya apa? Kita untuk mendapatkan tadi short term, melatih fokus dengan cara apa? Kita cari kegiatan apa untuk berarti intensinya bukan mancing. Intensinya adalah mendapatkan ikan atau experience. Berjalan otomatisnya apa? Otomatis mancing. Maka kita punya intensi tadi adalah untuk melatih fokus, ya kan? Ini nanti akan langsung ngarahnya ke repetisi kita. Untuk ngapain? Untuk lakukan meditasi. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita membuat sesuatu menjadi sebuah habit atau kebiasaan yang mana sifatnya adalah dia berjalan secara otomatis dan dilakukan terus-menerus alias repetisi. Gimana caranya untuk membangun sebuah habit? Jadi untuk membangun sebuah habit ada dua cara. Pertama adalah positive reinforcement, ya. Reinforcement sini artinya adalah memperkuat as in semakin kita kuat semakin habitnya terasa gampang. Kuat semakin gampang
semakin otomatis. Ya, itu. Positif artinya ya positif aja. Nanti gue jelaskan lagi lebih lanjut. Jadi repetisi ada positive reinforcement dan ada juga untuk memulai ini salah satu reinforcement juga, cuman udah gue langsung secara praktis aja, yaitu lakukan secara secara minimalis. Secara minimalis sekitar 2-3 menit. Maksudnya gimana sih secara minimalis? Maksudnya gimana? Lakukan secara minimalis. Maksudnya adalah ini 1, 2, 3, 4 ya. 4, zoom ke 4. Nah, lakukan secara minimalis, maksudnya gimana? Dan tujuannya seperti apa? Jadi misalkan gini ya, meditasi, contoh gua, secara praktis ya. Gua jadwal kapan? Prioritas di awal hari. Misalkan gue bangun jam 5, gue prioritas untuk lakukan ini jam 6 ya. Misal jam 6 pagi. Habis mandi gitu, misalkan jam 6 pagi ya. Nah, gue bilang ke diri gue sendiri, cuman harus lakuin 2-3 menit aja. Walaupun gue ngasih waktu, ngasih kesempatan untuk gue melakukan meditasinya misalkan sejam atau 30 menit ya. Jadi kita ngasih kesempatan, ngasih time block, kita sebutnya time block. Kita time block untuk kegiatan meditasi itu sejam, misalkan 30 menit atau sejam. Cuman gue harus lakuin 2-3 menit aja. Kalau ternyata kita udah lakuin 2-3 menit, kita mau lanjut boleh, karena kita punya durasi kesempatan untuk melakukannya selama 30 menit tadi. Tapi kalau misalkan gue nggak bisa lakuinnya kalau ternyata setelah 2-3 menit gue mau udahan, boleh. Berarti itu sudah oke. Ini akan nge-reinforce kita untuk apa sih? Tujuannya kenapa harus kayak gini? Karena 50% effort dari membangun habit adalah
dari memulai. Memulai itu memakan waktu 50%, maka gua lakukan ini supaya apa? Supaya kita membangun habit memulai, ya. Membangun habit memulai. Jadi mungkin lebih tepat gua bilangnya. Membangun habit memulai, dan secara nggak langsung ya membangun habit juga, karena kalau ternyata akhirnya gue tetap melakukan, boleh. Jadi membangun habit memulai gimana caranya? Pertama ya, kita review lagi jadwal kapan, kemudian jadwalnya kita jadwalkan, misalkan kita kasih kesempatan buat melakukan 30 menit, cuman kita lakuinnya cuman harus 2-3 menit doang, itu yang harus. Setelah itu, habis itu bebas, mau lanjut boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ini nanti akan menyentuh ke ranah behavior therapy ya, cognitive behavior. Kalau nggak salah ya, ini ada di teori psikologi ya, adalah ini akan nge-reinforce. Kenapa? Nge-reinforce karena kita sorry nggak jadi. Udah segitu aja, membangun habit memulai. Nah, dengan kita melakukan membangun habit memulai ini, nanti secara nggak langsung kita akan memperkuat habitnya juga. Kenapa? Nah, kenapa ini gue jelaskan. Pertama, karena kita merasa bahwa kenapa? Karena pertama, merasa senang, udah accomplish atau mencapai atau untuk mencapai yang udah direncanakan. Jadi gue udah bilang hari ini gue bakal meditasi, dan ternyata gue meditasi selama 2-3 menit, maka gue senang karena gue berhasil melakukan hal tersebut. Kedua, gue bebannya terasa hilang, merasa beban berkurang. Beban dan merasa beban dan rasa tidak nyaman alias discomfort. Dari apa? Discomfort dari atau beban dari tekanan dari diri kita sendiri bahwa kita harus melakukan sesuatu, kita harus produktif. Maka beban itu akan hilang karena sepanjang hari kita udah ada beban nih. Hari ini harus produktif, hari ini kita harus melakukan sesuatu, ya kan? Kita tidak nyaman, kita menunda waktu itu, kita nggak enjoy sebenarnya, kita malah nggak nyaman rasanya, ada yang ngeganjel. Nah, rasa ngeganjel ini akan hilang kalau kita selesai ketika kita berhasil menyelesaikan apa yang sudah kita katakan akan kita lakukan gitu. Itu. Ini dari sisi yang membangun habit memulai ya. Maka ini akan memperkuat habit seperti ini. Nah, tapi ada lagi yang lain. Selain itu kita juga harus
mempunyai sifat atau sikap enjoy melaksanakan habit atau kebiasaan. Kita harus mencari kesenangan, kita harus merasa enjoy ketika kita melakukan habitnya. Gimana caranya? Cari terus. Mungkin sesi pertama masih belum nemu, sesi kedua belum nemu, sesi ketiga belum nemu. Cari terus. Orang atau pelari awalnya juga nggak suka lari, cuma lama kelamaan dia dapat sebuah sense, entah apa itu, tapi dia akhirnya jadi suka lari. Entah sense ketenangannya 1-2 atau sense kakinya panas karena dipakai ototnya, ada yang suka. Atau mungkin sense keringat ngucur, atau sense kena angin yang berlalu. Itu kalian harus nemu enjoy-nya itu apa. Dengan enjoy, maka kalian akan nge-reinforce, akan memperkuat habit. Maka habitnya makin gampang, kalian makin enjoy, habitnya makin kuat. Habitnya makin gampang, kalian makin enjoy, makin kuat. Maka itu akan menjadi siklus yang terus menerus, dan kalian akan makin otomatis kalian melakukan habit, makin kuat habit kalian. Kedua adalah kalian harus mencari hal-hal menyenangkan dari habit tersebut. Nah, oke. Kita balik ke awal lagi ya. Hidup ini seperti game MMORPG. Kita tadi udah lihat bahwa kita ini ada objektif dan ada juga gameplaynya. Gimana caranya kita untuk mencapai untuk kita mencapai objektif kita. Kita punya objektif. Gimana caranya sih untuk mencapainya? Kita punya gameplay. Kita pertama, untuk kita punya motivasi di awal untuk melakukan sesuatu, kita harus punya objektif dulu. Objektifnya secara by design itu sebenarnya terserah kita mau ngapain aja ya. Kita mau ngapain aja terserah. Sebenarnya kita bisa dan juga bisa untuk membantu orang lain. Tapi kalian tentukanlah kalian mau yang mana. Bagusnya ada mix. Kalian membantu orang ya. Kalian membantu orang, membantu sesama, tapi kalian juga terserah mau ngapain. Enjoy hidup kalian juga. Nah, buat diri gue sendiri secara personal, gue bagi jadi long term, mid term, dan short term. Dimana long termnya kebebasan dan membantu orang yang malas dan ingin mencapai cita-cita mereka. Kemudian secara mid term, gue harus punya kebebasan finansial dan dana untuk membantu tadi, untuk membantu orang-orang yang malas. Gue bikin program dan mungkin nanti gue bikin acara TV, atau bukan TV, mungkin YouTube aja kayak MrBeast dengan challenge untuk mencapai cita-cita dengan cara gue, tapi gue kasih insentif duit. Menurut itu sih sebuah ide yang gue punya, tapi gue butuh dana. Maka secara short term gue harus melatih fokus. Untuk melatih fokus, gue breakdown lagi apa sih yang bisa melatih fokus. Nah, ini masuk ke sini. Masuk ke gameplay. Gimana caranya gue mencapai goals yang gue punya. Gue ambil satu aja yang short term, melatih fokus. Gameplaynya adalah seperti AFK game, dimana kita punya intensi. Kalau misalkan AFK game yang gue pernah lihat adalah Roblox, dia intensinya adalah mendapatkan koleksi ikan atau mendapatkan experience. Maka untuk melakukan tersebut, kegiatannya adalah mancing. Namun yang playernya atau orangnya di kehidupan nyata itu dia diem doang, dia otomatis. Jadi mancingnya itu otomatis, dia cuman tinggal mengarahkan player
untuk ke tempat ini, untuk ke tempat mancing. Kemudian mengarahkan player untuk ke tempat mancing. Kemudian dia mancingnya akan otomatis. Sama juga dengan sekarang. Gue punya intensi untuk meditasi. Punya intensi untuk melatih fokus. Mancingnya gue tuh apa? Mancing gue adalah meditasi. Untuk mencapai ikan gue, yaitu fokus, gue butuh meditasi. Maka gimana caranya supaya gue menjadikan meditasi ini otomatis? Caranya dengan kita membangun habit. Gimana caranya kita bangun habit? Ada 2 cara, yaitu positive reinforcement dan berbagai macam cara nanti gue bakal cover lagi, dan juga membangun habit memulai. Nah, kita terjun lagi. Kenapa membangun habit memulai? Karena 50% dari effort yang dibutuhkan untuk membangun habit adalah dari memulai. Maka kita bikin memulainya gampang. Kita jangan menyusahkan diri kita sendiri untuk memulai dengan cara membayangkan bahwa kita harus melakukan sesuatu yang berat. Misalkan gini, lu mau membangun habit untuk lari misal maraton 42 kilo. Gue bilang hari ini, lu lari 42 kilo, sok. Males nggak? Pasti males. Tapi kalau gue bilang, sok, lu pakai sepatu aja. Abis itu gue kasih 100.000. Mau nggak? Dibandingkan lu lari 42 kilo, gue kasih 100.000. Lebih gampang untuk memulai yang pakai sepatu, itu kan. Makanya kita memudahkan memulainya gimana caranya? Kita bikin sama ya, kita bikin dulu kapan, tentukan dulu. Kemudian kita kosongkan jadwal untuk kita benar-benar bisa melakukan selama sejam atau 42 kilo. Cuman yang kita lakukan pada akhirnya cuman 2-3 menit aja. Abis itu bebas. Mau ngapain aja bebas. Dengan intensi itu, dengan cara ini, maka memulai akan menjadi sangat gampang. Setelah kita memulai, nah enak nih, setelah kita memulai, kita merasa senang karena kita udah mulai. Kita udah melakukan sesuatu. Itu akan memperkuat habit kita. Memperkuat nanti hari kedua akan lebih gampang lagi untuk kita memulai. Setelah sebulan, lebih gampang lagi untuk memulai habit tersebut. Jadi makin lama makin gampang. Ini sebuah siklus. Selain kita merasa senang udah accomplish sesuatu, kita juga merasa ada beban yang hilang dari kita. Beban diangkat. Beban bahwa kita harus produktif, beban bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk mencapai yang kita inginkan. Kita ingin sesuatu. Kita punya kompas internal. Kita ingin produktif. Tapi itu bebannya kadang terlalu berat. Akhirnya kita malah jadi malas. Kita ringankan itu, akhirnya kita melakukan, bebannya hilang. Kita senang karena bebannya hilang. Efeknya apa? Efeknya memperkuat lagi, bos. Dengan beban hilang, kita makin memperkuat habit. Akhirnya apa? Akhirnya makin gampang. Nextnya apa? Nextnya kita lakuin lagi, kita mulai lagi habitnya, maka akan makin gampang lagi. Kita akan merasa bebannya hilang lagi, maka akan memperkuat, akan makin gampang, akan lakuin lagi, merasa beban hilang lagi, makin memperkuat. Dan ini dua tuh siklus gitu, ya kan? Ini dua siklus. Jadi dengan kita memulai, kita nanti akan senang, memperkuat habit memulai, maka kita akan lebih gampang mulai lagi. Nah, tapi selain kita memulai, kita harus juga bangun habit untuk kita lanjut melaksanakan habitnya. Gimana caranya? Kita harus enjoy ketika kita melakukan habitnya. Gimana caranya? Nggak tahu, tapi temukan aja. Kalian lakuin sekali, ya kan, memulai sekali. Cobain sekali, 2 kali, 3 kali. Coba terus, lakuin terus sampai kalian menemukan enjoy-nya itu di mana. Enjoy-nya di mana? Kalian lakuin terus. Udah nemu, semakin kalian enjoy, semakin gampang, semakin memperkuat habit. Akhirnya apa? Semakin gampang kalian lakuin habitnya, semakin kalian enjoy. Memperkuat lagi, makin gampang habitnya, makin enjoy. Sama dengan ini, kalian harus mencari hal-hal menyenangkan dari melakukan habit itu. Misalkan, gue larinya di
depan, misalkan di depan Marina Bay Sands gitu kan, gue lihat lake yang sangat bagus. Setiap kali gue jalan, gue enjoy dan gue mengapresiasi keindahan. Gue senang melihat pemandangan. Maka apa yang terjadi? Karena gue senang, gue menemukan sesuatu menyenangkan dari habit, maka akan memperkuat habitnya. Sama lagi patternnya akan makin gampang, semakin menyenangkan, memperkuat habit makin gampang. Akhirnya apa? Makin lama habit kita akan menjadi semakin seperti habit ini, akan menjadi semakin otomatis habit kita itu, ya. Jadi seperti itu. Gambaran besarnya. Kalau misalkan ingin lebih dalam lagi, ini gue cut dulu di sini karena ini akan menjadi framework bagaimana cara gue untuk mencapai goals yang gue punya. Goalsnya itu mungkin lebih banyak, di masa depan akan lebih banyak. Untuk sekarang gue akan melatih fokus, cuma di masa depan mungkin gue ingin badannya bagus, mungkin ingin apalagi secara sosial lebih gampang untuk berinteraksi, ketika ngomong lebih jelas, lebih berwibawa, lebih dapat mempengaruhi orang secara baik, secara perkataan supaya lebih didengar. Itu nanti mungkin gue bisa bangun lagi. Cuman secara framework ya, cara gue untuk mencapai goals yang nanti gue akan punya di masa depan itu dengan seperti ini, dengan habit. Cara bangun habit yang tadi gue bilang, maka ini akan menjadi frameworknya ya. Sekali lagi gue bilang, ini yang akan gue lakukan. Jadi ini transparan, gue bukan berkata tentang sesuatu yang gue bukan bidangnya. Karena jujur, mungkin kalau lo mau tanya gue caranya untuk naik tangga korporat, gue nggak tahu karena gue tidak berencana untuk melakukan hal tersebut. Mungkin setelah nanti secara gue udah lebih berpengalaman, lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang udah sukses, mungkin gue bakal dapat lebih banyak insight lagi. Cuman buat sekarang gue insight-nya segini aja, dan ini yang bakal gue lakukan gitu. Okay, see you guys, bye bye.